Kata gue jangan dulu berburuk sangka deh boy. Siapa tahu aja ada yang ngefans gitu sama Reva dan nyimpan bunga di tas dia. Bisa jadi sih. Barangkali aja emang si Reva punya penggemar rahasia. Kan gak ada yang tahu. Gimana kalau sekarang mending lo ke rumah Reva deh boy. Biar gue anterin. Ya nggak apa-apa lah gue jadi mediator kalian. Tapi coba telepon Revanya dulu. Siapa tahu dia nggak ada di rumah kan? Yaudah gue telepon deh. Udahlah boy, lu gak perlu bersumpah-sumpah kayak gitu segala. Lu pikir kita gak bakal percaya sama lu? Hah? Kita percaya sama lu. Thanks ya Mon ya. Tapi masalahnya Reva yang gak percaya sama gue. Udah lo tenang aja boy. Masalah ini biar nanti gue yang ngomongin sama Reva deh. Ya tapi gue tuh sebenarnya gak mau kalian ikut repot kayak gini. Ini kan masalah pribadi gue. Iya sih, ini masalah pribadi lo. Ya cuma kan kita sahabat. Jadi gak masalah lah boy, lu santai aja. Pokoknya selama gue bisa bantu ya pasti gue bantu. Ya udah lo santai aja. Kalau misalkan ada temen yang nawarin bantuan gak boleh nolak. Om Ali tahu. Ini dulu. Udah disediain loh. Thank you. Motor Mondi di Kal. Ngapain dia kemari? Kamu, Ian, Haikal. Bi. Boynya ada, Bi. Pas pisan, Ayah, Ian. Kebetulan Ayah temennya si Aden juga. Wah, kalau itu mah kita tahu, Bi. Kan motornya Ayah. Yang satu sekalian Jung sana naik atau Jung? Bi. Sok. Den, itu ada temennya datang lagi. Si Ian sama Haikal. Boy. Gue gimana nih? Lu ngumpet di kamar gua aja, ya. Aden, masa anak AWW masuk ke kamar kamu? Ya nggak apa-apa, Bi. Cuma ngumpet doang kok. Lagian kan Boy nggak di kamar. Tapi Pak Mali. Enggak, Bi. Ya udah tuh temenin dulu tuh. Oh, stop. Oh, ini tamu spesialnya nih, berdua ini nih. Ada lu juga, Mon. Udah lama lu di sini? Enggak, gue baru jatuh. Oh iya, kebetulan Mondi kesini mau bantuin gua ngomong sama Reva. Soalnya kan Reva marah banget sama gua. Kalian mau dibikinin minum apa sama Bibi? Saya ini ya. Nggak usah merepotin aja. Makasih, Bi. Nggak usah, nggak boleh gitu. Bibi mah tahu tuh, apalagi Ian pasti hausnya, capek. Bi, kalau mereka haus atau pengen makan, biarin aja mereka ambil sendiri, Bi. Nanti mereka ngerepotin Bibi loh. Aden, nggak boleh gitu atuh. Ini teh kan tamu, harus kita hormat. Biarin aja, Bi. Mereka kan udah gede tuh. Ambil sendiri lah. Iya, Bi. Kalau diambilin mah enakan Ian. Kayak si bos. Hesek lu. Tuh, nggak boleh karunya sama Ian. Ian hausnya. Bibi bikinin ya. Ya sudah tuh, kalau begitu Bibi tinggal dulu ke belakang ya. Kalau perlu sama Bibi, teriak aja panggil Bibi ya. Ya udah ya. Iya. Tumben lu kesini, Mon. Ada apaan? Oh iya, Mondi kesini mau coba bantuin gua ngomong sama Reva. Soalnya kan Reva lagi marah banget sama gua. Mondi, mau ngomong sama Reva. Emang lo deket sama Reva, Mon? Emangnya Reva mau dengerin lo? Ya soal itu sih gue gak tahu.
Ya cuma usaha aja dulu. Barangkali Reva mau dengerin gue. Lagian laga lu pakai galau segala. Perak kayaknya. Ya udah, biar lu nggak galau-galau lagi. Bagaimana kalau gua menghibur lo? Gue main gitar. Gitar lo ada di kamar kan? Duh, Raya kan ngumpet di kamar gua. Gua ambil ya. Udah. Udah nggak usah. Nggak usah ambil gitar gua, berisik. Ya iyalah berisik juga kan gak ada bokap sama nyokap lo. Belum pada pulang kerja. Lagian juga gue nyanyi gak bakal ngebangunin satu RW kok. Iya sih, Yan. Cuman kan gimana ya? Gue tuh lagi males aja kalau lu nyanyi pakai gitar berisik. Sedangkan suara lu kan jelek. Jelek. Lu denger nanti suara gue kayak gimana? Yan. Kayaknya hati-hati dong. Buru-buru amat sih. Gue kan pengen menghibur lo. Udah lu santai aja main. Gue bakal mainin pelan-pelan. Mainin dengan lembut selembut hati. Ian. Apa sih di sini? Ya tadi kan mau ngambil gitar, dia mau nyanyi-nyanyi katanya. Ya udah, mendingan lu keluar lihat jendela aja. Ya? Nanti seakan-akan lu tiba-tiba baru datang gitu, biar mereka nggak ngeh, ya? Bisa kan? Olo, di mana? Ari kamu temani awak gawe pisan. Jangan lawan kamu nyalain TV ari kamu kok kolontolan tak suka kolong-kolong gitu. Awak gawe pisan dasar bolonyon kamu mah. Ira, aduh namanya nonton film horor. Terus Ya gitu gayana. kudu nyulusup gitu. Kalau nonton lawak tuh baru hahaha. Aku masih Waniannya. Tesiun gitu. enggak. Awas ya. Tah, engke curig anu dina jero film ieu keluar nyamperkeun di mana. Wah. Sok. Tidak mungkin lah. Nggak sekali tuh kali tuh Ira hayang raja sinetron mau diganggu kali tuh awas si di mana Penakut segala. Memang saya penakut gitu. Saya mah tidak takut sama bobok kek, jurik kek. Kamu bukan jurik kan? Saya Kunti, Mang. Shh, Bang Diman, saya temannya Boy. Bener gitu, temennya Den Boy. Tapi tadi dibilang Kunti. Dia pasti mau kok jadi pacar lo. Nggak percaya sih lo sama gua. Waalaikumsalam. Raya. Oh, Ray, kok suara motor kamu nggak kedengeran sih? Motor ya? Gue kesini tadi pakai taksi, soalnya motor gue lagi di bengkel. Motor lo kemana emang? Di bengkel mana? Kenapa lu nggak bawa ke bengkel Brother Ucok aja? Iya, kan waktu itu kan pernah aku anterin. Oh, jadi ternyata saudara gue ada yang buka bengkel juga di Jakarta, jadi gue masukin ke bengkel gue aja. Lo kesini mau ngapain? Ada perlu sama Boy? Oh iya Boy. Jadi gini, gue mau nanya masalah Reva nih. Gimana sih? Kok jadi kayak gini?
Gini loh masalahnya, Ray. Ternyata ada orang yang naruh bunga di tasnya Reva. Dan Reva mikir kalau bunga itu tuh dari gua. Padahal gua sama sekali nggak ngasih bunga ke dia. Ya, salah gue juga sih, Boy. Gue ngomong ke Reva kalau lo tuh waktu itu nyari bunga buat dia. Maafin gue ya, Boy. Itu bukan salah lu, Kal. Yang jadi pertanyaan gua, siapa orang yang udah naruh bunga itu di tasnya Reva? Apa jangan-jangan orang itu mau ngerusak hubungan gua sama Reva? Tapi kalau kata gue jangan dulu berburuk sangka deh boy. Siapa tahu aja ada yang ngefans gitu sama Reva dan nyimpan bunga di tas dia. Bisa jadi sih. Barangkali aja emang si Reva punya penggemar rahasia. Kan gak ada yang tahu. Gimana kalau sekarang mending lo ke rumah Reva deh boy. Biar gue anterin. Ya gak apa-apa lah gue jadi mediator kalian. Tapi coba telepon Revanya dulu. Siapa tahu dia nggak ada di rumah kan? Yaudah gue telepon deh. Hai cantik, ngapain sih boncengan pakai motor yang itu? Kagak enak tahu. Mendingan pindah ke sini. Ya. Iya, kenalan dulu dong. Aduh. Lo jangan ladenin mereka. Kebanyakan kan cuma di bawah gue. Reset tuh motor. Jar, ayo. Dari mana aja lo? Kayaknya lu sibuk banget ya sama anak warrior. Emangnya kenapa yo kalau gue sibuk sama anak warrior? Udahlah, kita nggak perlu bawa-bawa nama geng kita lagi. Lo lupa semua. Kita ini udah laluin malam kekerabatan bersama di Cibodas. Kita udah damai. Udahlah. Kerabat kata lo. Di sini lo sendiri men yang kerabatan sama anak warrior. Lo pikir gue lakuin ini semua buat gue? Enggak. Buat lo, anak serigala. Dan justru sekarang kita harusnya ngerasa aman. Nggak perlu lagi ada ketakutan di jalanan. Kita nggak perlu lagi takut temuin musuh kita. Bahkan kita nggak perlu takut kalau kita tawuran. Itu yang gue gak suka, Mon. Kau lo berhenti di sini sih? Itu mereka udah makin deket loh. Iya, tenang aja. Ayo, cabut.
jago bawa motor juga ya kau. Kenapa lo gak ikutan drag race aja sih? Gue ikut kok. Lusa gue ikutan. Gue juga ikut. Serius? Iya. Wah, gue pasti nonton nih. Boleh. Serigala, udah nggak kayak dulu lagi. Kita udah kehilangan taring kita. Nggak ada cara lain. Lu harus mundur dari kepemimpinan serigala. Kalau perlu, lu cabut dari serigala. Lo nggak bisa ngomong seenak gitu, yo. Mondi jadi pemimpin, bukan lo yang pilih. Tapi Mondi udah menang melawan lo. Bertarung melawan lo, yo. Oke, kalau gitu, gua tantang Mondi untuk berantem lagi. Kita tentuin siapa yang bakal jadi pemimpin serigala sekarang. Udahlah yuk. Gak usah kayak anak kecil. Jujur gue capek kalau kita harus berantem terus kayak gini. Sekarang yang paling penting mending kita ubah kebiasaan buruk kita. Lo pada inget kata boy kan? Kita ini anak motor. Tapi gak usah main kotor. Ya? Lu bener-bener udah jadi banci, Mon. Semenjak lu deket sama boy. Dan cewek yang gak jelas itu, si Raya. Jangan pernah lo bawa nama Raya. Hati-hati. Ternyata lo ada ilmu baru. Pantas berani nantangin gue. Ya. Lo berdua sini maju lawan gue. Kenapa lo berdua? Takut? Kalau perlu lu semua yang ada di sini yang gak terima gue jadi pemimpin serigala. Maju lawan gue. Oke, kalau itu yang lo mau. Gue juga gak setuju, Mon, kalau lu jadi ketua. Sekarang gue sadar. Lo bertiga emang gak pernah terima gue. Dan gak pernah satu arah sama gue. Mendingan lo bertiga keluar dari geng. Ambil jaket mereka. Oke. Hit. Fun. Sorry. Sekarang kasih jaket itu buat anak-anak yang belum dapat. Karena mereka lebih pantas buat pakai jaket itu. Dan buat lo bertiga, jangan pernah balik ke tempat ini lagi. Mon, lu gak takut kalau mereka dendam sama lu? Buat apa gue takut? Kalaupun mereka dendam, semoga mereka dendam cuma sama gue, bukan sama kalian. Thanks, Mon. Lo emang care sama kita semua. Kita nggak mau lo menderita sendiri, Mon. Lo tetap pemimpin kita di geng serigala. Sebelum ada yang mau lukain lo, mereka harus lawan kita dulu, Mon. Teman lo. Thank you. Kok bengong sih? Minum dulu. Makasih ya. Kalau minumnya gitu sih, kayak lagi bacain mantra ke dalam air. Sorry. Tapi tadi kita seru juga ya, boncengan di motor. Lo kenapa sih? Nggak apa-apa. Sorry ya.
kalau aku aneh banget hari ini. Gak apa-apa, santai aja kali. Re, mungkin karena ada yang pengen aku ngomongin tapi aku nggak berani ngomongnya. Ya Allah, jangan sampai deh Haikal nempak gue. Kenapa gue mesti kegeeran ya? Mungkin emang ada hal lain yang mau Haikal diomongin. Duh, kok gue jadi bingung.